Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Wayu Farudin dengan NIM K712112, mahasiswa PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, mempersembahkan video tentang nilai kesetaraan mata uang Indonesia. Yuk simak video. Oke, kembali lagi bersama Bapak dengan materi yaitu kesetaraan nilai mata uang. Nah, untuk mempelajari atau memperdalam materi kita yaitu tentang kesetaraan nilai mata uang, kita harus mengetahui nih tujuan pembelajaran yang kita ketahui terlebih dahulu nih anak-anak. Yang pertama, apa sih? Nah, yang pertama itu mampu membaca dan menuliskan nilai mata uang mencapai ribuan. Yang kedua nih anak-anak, mampu menjelaskan nilai kesetaraan mata uang hingga ribuan. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Oke. Nah, untuk mempelajari materi kesetaraan nilai mata uang, sebelumnya kita harus ketahui nih. Jadi untuk nilai mata uang Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu nilai mata uang yang kita pakai yaitu logam dan juga kertas. Nah, untuk materi pertama kita mempelajari tentang nominal uang logam. Nah, andai kata kita mempunyai yang pertama uang 1 logam itu dengan nilai Rp1.000. Nah, berapa banyak nih yang kita kumpulkan dengan hasil yaitu 1 koin sebanyak Rp1.000. Nah, kita slide selanjutnya yaitu kita mempunyai koin sebanyak Rp200. 1 logam ditambah 1 logam Rp200, 1 logam Rp200, 1 logam Rp200, 1 logam Rp200. Nah, kan kita mempunyai uang logam sebanyak 5 dengan jumlah nilai Rp200, tinggal dikalikan saja nih 5 dikali uang logam sebanyak Rp200 itu Rp1.000 gitu anak-anak, mengerti? Oke, mengerti, pinter. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, ketika kita mempunyai uang Rp500, berapa banyak sih yang kita harus kumpulkan nih anak-anak? Jadi ketika kita mempunyai uang logam 1 logam itu Rp500, kita harus mengumpulkan uang sebanyak Rp200 ditambah Rp500. Nah, ini kan masih kurang Rp100 lagi nih. Gimana sih caranya? Tinggal ditambahkan saja. Jadi Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp100 yang hasilnya Rp500 gitu anak-anak. Jadi tinggal ditambahkan saja yang memang hasilnya Rp500, tidak kurang dan juga tidak lebih gitu. Nah, jadi tentang Rp200 1 logam. Nah, gampang sekali ini untuk yang nomor 3 karena posisinya kita tambahkan saja Rp100 dengan 1 logam dan Rp100 dengan 1 logam, jadinya Rp200 gitu anak-anak. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang koin nih, kita akan mempelajari selanjutnya tentang lembaran uang sebanyak 1 lembar itu Rp1.000. Berapa banyak sih yang harus kita kumpulkan dengan 1 lembar sebanyak Rp1.000? Oke. Nah, ketika kita mempunyai uang koin kita sejumlah Rp500 dengan koin 1. Nah, ditambah 1 lagi nih supaya apa? Supaya hasilnya sama dengan yang kita mau yaitu Rp1.000. Jadi 500 logam 1 dengan ditambahkan 500 logam 1 hasilnya Rp1.000 gitu. Nah, tadi kan kita mempunyai uang Rp1.000, lanjut ke Rp5.000 nih yang nominalnya lumayan tinggi. Nah, untuk Rp5.000 kita mau ditambahkan berapa sih? Nah, ketika kita mempunyai uang sebanyak Rp2.000 dengan 2 lembar, jadi kan Rp4.000 ya anak-anak. Nah, berapa lembar lagi sih yang kita harus kumpulkan dan berapa nominal lagi sih yang harus kita kumpulkan untuk hasil yaitu Rp5.000. Nah, kita tambahkan saja sebanyak 1 lembar yaitu nominalnya Rp1.000. Oke. Jadi gimana sih kok bisa hasilnya Rp5.000? Karena posisinya kita tambahkan saja Rp2.000 ditambahkan Rp2.000 Rp4.000. Nah, ditambahkan saja Rp1.000 dengan 1 lembar yaitu Rp5.000 gitu. Oke. Ini sama halnya sama seperti yang sebelumnya, tapi kita mempunyai uang Rp2.000 sebanyak 2 lembar dan juga kita tadi kan Rp1.000 itu berupa lembaran. Kalau kita berupa logaman berapa sih? Nah, tadi kan kita sudah pelajari uang logaman itu kalau mencapai 1.000 berarti 500 koin dengan jumlah 1 ditambah 1. Nah, ini kan hasilnya 1.000, sama saja. Jadi 2.000 ditambah 2.000 hasilnya 4.000 ditambah tadi koinnya 5.000 yang kita punya, 500
koin satu kita punya, terus 500 koin yang satu kita punya, jadi 1000. Ditambah saja 4000 ditambah 1000 hasilnya berapa? 5000. Pintar. Oke. Nah, untuk nomor 7 nih. Nah, sama halnya ketika kita mempunyai uang 5000, berapa sih yang hasilnya itu berapa lembaran yang posisinya kita harus nominalnya itu 5000. Nah, ketika kita mempunyai uang 1000 ya dengan jumlah lembaran itu sebanyak 3. Nah, kan kalau lembaran 3 dikali 1000 itu berapa sih? Iya, 3000. Benar, pintar sekali. Nah, berapa lembaran lagi yang belum memenuhi target yaitu sebanyak 5000. Nah, jadi ditambahkan saja nih sebanyak 2001 lembar. Jangan banyak-banyak karena kalau banyak kelebihan gitu anak-anak. Jadi tadi berapa? 3000 ditambah 2000 berapa? 5000. Benar. Oke. Nah, sama halnya ketika kita mempunyai uang 5000. Nah, 5000 tambah saja nih dengan uang jumlah lembaran Rp1000 sebanyak 5 lembar gitu, 5000. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah mempelajari Rp1000 dengan lembaran kertas, terus 5000 dengan lembaran kertas. Ini nominal lumayan tinggi nih, yaitu sebanyak 10.000. Nah, 10.000 berapa sih yang harus kita pecahkan supaya menjadi uang 10.000? Nah, kita mempunyai ibaratnya 2000 nih. Berapa lembar yang harus kita kumpulkan? Itu sebanyak 5 lembar uang Rp2.000. Karena apa? Karena kalau misalkan posisinya lebih, lembaran ada 6. Nah, kan beda, 6 kali 2 12.000. Jadi tidak ada pecahannya. Kita kan mempunyai nominal 10.000. Jadi 2000 sebanyak 5 lembar. Nah, 2000 dikali 5 berapa? 10.000 gitu anak-anak. Oke. Nah, yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini ketika kita mempunyai uang 10.000 atau mau menargetkan 10.000 dengan jumlah recehan kita sebanyak Rp2.000 sebanyak 2 lembar dulu. Ini kan berapa sih hasilnya? 4.000 ditambah berapa? Tambah 1000. Nah, ketika kita mempunyai uang sebanyak 5.000 dengan jumlah pecahan yaitu 2.000 sebanyak 2 lembar dan Rp1.000 sebanyak 1 lembar, ini kan hasilnya 5.000, masih kurang 1 lembar lagi nih yang untuk mencapai 10.000, yaitu berapa? 5.000. Benar, pintar. Nah, lanjut nih dengan tadi kan kita mempelajari tentang uang logam dan uang kertas, yaitu kesetaraan nilai dari mata uang. Kita akan mempelajari yaitu nah, berapa keping sih yang mencapai hasilnya? Oke, nomor 1. Nah, 1 keping uang 500-an. Berapa keping uang 100-an nih? Ini coba ya. Ini kita langsung saja sebanyak 5. Karena apa? Karena 5 dikali 100 itu hasilnya 500-an. Karena kata kuncinya ada di pertama ya anak-anak, 1 keping uang 500-an. Nah, perhatikan kalimat pertama, 1 keping uang 500-an. Berapa keping uang 100-an? Jadi uang 100-an ada 5 dong. Kenapa? Karena posisinya uang 100-an itu jika dikali 5 adalah 500-an. Benar. Oke, soal nomor 2. Ayo tebak anak-anak. 1 keping uang 1000-an. Berapa keping uang 200-an? Oke, berapa? Ya, benar. Hasilnya 5. Karena apa? Karena kalimat pertama menjelaskan 1 keping uang 1000-an. Jadi 1 keping uang 1000-an itu berapa keping sih uang 200-an? Sebanyak 5. Karena apa? Karena uang 200-an ketika dikali 5 hasilnya berapa? Hasilnya 1000 atau iya, benar. Oke, lanjut nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini ketika kita mempunyai 1 lembar uang 2000-an nih. 1 lembar uang 2000-an nih kita punya nih. Terus berapa keping sih yang kita harus kumpulkan supaya memenuhi target uang lembar 2000-an? Nah, berapa keping uang 500-an nih? Berapa sih? Iya, benar. 4. Karena apa? Karena uang 500-an jika dikali 4 hasilnya 2000. Ya, Kak, perhatikan kalimat pertamanya nih anak-anak. Oke. Iya. Oke, nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini ketika kita mempunyai uang 2 lembar nih, kita perhatikan kalimat pertamanya. 2 lembar nih. 2 lembar uang 2000-an. Berapa lembar uang 1000-an? Nah, gampang nih, mudah nih. Yuk, dijawab yuk. Iya, pintar. 4 uang 1000-an. Oke, baik.
pintar. Oke, dikarenakan materi pembelajaran untuk kesetaraan nilai mata uang ini dapat dicukupkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa pulang hati-hati, jaga kesehatan untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oke, bagaimana dengan videonya? Menarik bukan? Ya, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.